Perkenalkan, nama saya Rika Ginting dengan NIM 12321510005 dari kelas BK A 2023 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Yang kedua, nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Nah, filsuf Yunani bernama Cicero mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Nah, lebih umum yaitu sejarah merupakan guru kehidupan. Sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa. Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. Selanjutnya kita masuk kepada nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Nah, menurut H.M. Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu yang pertama zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra. Nah, yang kedua itu negara kebangsaan zaman Majapahit. Kedua tahap negara kebangsaan tersebut adalah negara kebangsaan lama. Nah, ketiga negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Kita masuk ke perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Bangsa-bangsa berat merebutkan kemakmuran bumi Indonesia ini. Nah, masa penjajahan Belanda itu dijadikan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Penjajah Barat yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia itu tidak dibubarkan begitu saja oleh segenap bangsa Indonesia, melawan dengan semangat patriotik melalui perlawanan secara fisik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat, yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika, dan sekutunya peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, teks proklamasi sendiri disusun oleh Ir Soekarno, Drs Mohatta, dan Mr Ahmad Soebarjo di ruang makan Laksana Tadashi Moeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya sendiri tertulis oleh Ir Soekarno. Nah, kemudian teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Nah, isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat dan tertuang dalam Piagam Jakarta
tanggal 22 Juni 1945. Selanjutnya kita masuk kepada Pancasila Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi atau anjuran presiden pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang 1945 tanpa cadangan. Artinya, dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya kita masuk kepada Pancasila di era Orde Baru. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Nah, sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang 1945 tanpa cadangan. Artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Selanjutnya kita masuk kepada Asas Tunggal Pancasila. Dalam pidato kenegaraan di depan DPRI tanggal 16 Agustus, Presiden Soeharto mengemukakan gagasannya mengenai penerapan asas tunggal Pancasila atas partai-partai politik sesungguhnya. Gagasan ini bukan gagasan baru karena tahun 1966 sampai 1967 sudah terdengar gagasan antara mengasastunggalkan partai-partai politik. Nah, tujuan penyelenggaraan asas partai-partai politik adalah untuk mengurangi seminimal mungkin potensi konflik ideologis yang terkandung dalam partai-partai politik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada Pancasila di era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksanaan negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menutur adanya atau reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Nah, pokok-pokok reformasi ialah menjaga serta memelihara segala sesuatu yang memang telah baik dari cara kerja bangsa dan negara di masa lalu dan memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang di samping terus berusaha melakukan perubahan guna menjawab tantangan era globalisasi dalam pelaksanaannya. Kehidupan yang berbangsa dan bernegara di masa pemerintahan yang lalu memerlukan adanya proses identifikasi yang mana masih perlu diperhatikan dan harus diperbaiki demi memperangi dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Baik, sekian materi presentasi pada materi kali ini. Terima kasih.